Saya Inyoman Murdana, owner Undagi Bali, mempersembahkan video yang sangat bermanfaat bagi Anda. Silakan disimak baik-baik. Om Swastiastu, Bapak Made, Samanappi Gandra. Dumugi Bapak Made dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Nah, mengenai rencana Bapak Made akan ngewangun ya, ini punika ngewangun Merajan, Grasel, Angkul-angkul, dan juga ruang praktek nggih. Nah niki sudah Titiang buatkan desainnya. Jadi Titiang akan menjelaskan nggih satu persatu per item bangunan. Nah niki data yang Titiang tampilkan niki berdasarkan hasil ukuran Madyosa nggih. Kemudian Titiang mengaplikasikan lewat gambar. Nah juga berbekal keterangan saking Pak Made mengenai tujuan atau rencana ataupun keinginan nggih. Jadi Titiang kolaborasikan, kemudian Titiang sinkronkan dengan data atau ukuran palit di lapangan, waktu pengukuran Madyosa di lapangan nggih. Secara umum Pak De, nah niki rumah Pak D berposisi di barat jalan nggih. Nah niki di jalan raya niki ada tanda kompas ya, U ya. Niki tanda panah, niki huruf U menunjukkan utara artinya. Nah jadi ini adalah utara, ini adalah selatan, ini barat, dan ini timur. Jadi rumah ya pekarangan Pak Made menghadap ke timur. Itu pertama nggih. Mungkin Titiang akan menutup atau mengclose satu persatu bangunan ini ya agar lebih mudah Titiang menjelaskan dan juga lebih mudah Pak Made memahami. Oke, Titiang akan close satu persatu, nanti yang tersisa hanya existing tanah asli nggih. Nah seperti ini nanti tanah aslinya berdasarkan ukuran nggih. Sekarang Titiang akan mengidentifikasi ya, apakah ini benar ukurnya seperti ini sesuai dengan keterangannya Made. Nah jadi ukuran dari ujung utara nggih sampai ujung selatan niki rumah Pak Made nggih. Niki lebarnya 15 meter 50, 15,5 meter. Nah itu lebar nggih. Nah kemudian dari pinggir got ini kan ada got katanya nggih. Got di pinggir jalan niki, dari pinggir got niki ujung timur nggih sampai di ujung batas bangunan Pak D. Nah itu ada 15 meter 45 cm. Nah sementara di sini ada toko, katakanlah ada warung ya memanjang. Di sini ruang praktek katanya ya di belakang niki kalau tidak salah nggih. Niki kan disekat bagi dua nggih. Nah seperti ini. Ini ruang praktek, ini toko atau warung ya. Nah seperti itu. Nanti rencananya katanya Pak Made akan ini dibuka, diloskan menjadi toko. Sementara untuk ruang prakteknya di sini nanti. Di tiang klik niki di tiang sediakan nggih. Nah seperti itu dulu. Nah kemudian ini ruang praktek, kemudian ini adalah Grasel, sekaligus dia menjadi katakanlah Bali Dajo ya. Bali Dajo itu kolaborasi sifatnya sesuai dengan penjelasan atau permohonan Pak D tadi waktu nelpon nggih. Nah sementara ini adalah sisa sedikit ya landscape nggih, katakanlah landscape untuk apa ya, penghijauan ya. Nah niki berapa kita dapat penghijauannya nggih. Landscape-nya dapat 4 meter, lumayan Pak D nggih. 4 meter dikali 4 meter 23 nih dikali 5 meter 16, lumayan. Nah, nanti di landscape ini di sini kita bisa nanam tanaman nggih. Kemudian di sini bisa kita bikin vertical garden.
Yang penting hijau apapun tidak masalah nggih. Nah, mungkin Titiang akan pertama menjelaskan tentang apa ya, tata ruang terlebih dahulu ya, tata ruang. Oke. Nah di sini kan ada apa ya namanya, denah, katakanlah ya, denah ini memang betul. Jadi tempat angkul-angkul ini ada lubang di sini nggih. Keluar masuknya berapa ya? Niki minimal 1 meter nggih. Niki ternyata 1 meter 2 Pak D. Kalau memang Pak D membutuhkan lebih lebar lagi, bisa kok dilebarkan nanti nggih. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa minimal 1 meter? Itu penjelasan Titiang. Minimal 1 meter. Ya, untuk memudahkan akses tentunya nggih. Jadi bisa motor ini keluar nanti. Ya, keluar masuk bisa motor. Walaupun sudah kita siapkan di sini di garase. Nah, yang paling penting jadi kebutuhan kita rumah tangga berkala sifatnya nggih. Sewaktu-waktu bila mana di rumah ini ampura, ketika ada kelabu bang misalnya, kematian katakanlah seperti itu ya. Ampura pada ya, karena memang itu akan terjadi. Itu masalah waktu saja. Ini paling tidak peti ya, peti itu akan bisa keluar di sini Pak. Nah, jadi makanya minimal 1 meter karena peti itu ukurannya palo sifatnya ya, palo itu apa ya, punggung ya, dada istilahnya, dari tangan, dari palo lah istilahnya ya. Jadi bahu ya, oke, bahu tangan kiri sampai ke tangan kanan itu kan 40 cm, maksimal 50. Jadi ini sudah 1 meter, sudah oke, bisa masuk. Seperti itu Pak D ya. Kalau peti itu kisarannya di 60 cm ya. Nah, sekarang kita akan menampilkan tentang item bangunan, yaitu mengenai ruang praktek. Oke, kita sebut saja ruang prakteknya. Nah, ini ruang praktek Pak D. Jadi ini kan ada warung di sini. Kemudian mepet nanti di warung ini, mepet sekali ya. Apakah kita akan tembok nanti lagi atau tidak? Cukup dengan tembok yang sudah ada, tidak masalah, nggih. Nah, karena di sini yang tidak membuat warung atau toko, sehingga yang buatkan tembok di sini. Dan ini bisa dibuka kok nanti, nggih. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilannya Pak D. Kalau tiang tampilkan atapnya juga. Nah, seperti ini dia secara keseluruhan, okay. Nah, artinya murni memang untuk masuk ke ruang praktek ini, satu-satunya akses adalah dari depan Pak. Di sini kita parkir nanti. Pasien katakanlah ya, parkirnya di sini nanti. Atau barangkali yang bawa mobil bisa parkir di sini nggih. Kemudian masuk di sini. Nah, masuk. Nah, kemudian di sini kita sebut saja ruang tunggu. Di sini ruang prakteknya. Nah, konsepnya ini untuk pintunya rolling ya, rolling door. Rolling itu ngerol artinya bisa digulung ini. Turun, kita tarik turun. Kemudian kalau kita mau nutup ya kita tarik turun. Kemudian kalau buka kita tinggal dorong saja, dia akan kegulung di sini, ngerol dia ya. Sudah biasa itu untuk toko-tokonya. Nah, jadi di ruang tunggu ini nanti akan terlihat dari jalan karena tidak ada kaca di sini. Nah, seperti itu. Oke, yang akan tampilkan sekarang kita sebut saja figuran atau apa ya, properti ya. Nah, begini nanti konsepnya, nggih. Kalau misalnya ada pasien duduknya di sini nanti. Nah, duduk di sini, nggih. Nah, di sini duduk ya. Jadi terlihat dari jalan itu terlihat Pak deh, tidak ada penghalangnya, nggih. Nah, jadi kita sebut saja bahwa ini adalah tempat pelayanan bisnis katakanlah. Ada nuansa bisnisnya, ada nuansa yadnyonya melayani. Nah, seperti itu. Jadi semakin welcome, semakin terbuka, semakin banyak yang tahu. Nah, seperti itu, nggih Pak nggih. Jadi ini kita usahakan dia tuh dominan kelihatannya, mudah dilihat, nggih. Siapa tahu semeton yang memang butuh bantuan, pertolongan, paling tidak beliau tahu. Nah, seperti itu. Segera beliau tahu di sini tempatnya. Nah, itu yang kita maksudkan. Makanya di sini tidak boleh mengkem, ya. Jadi menonjol kelihatan.
mudah diakses, mudah dilihat. Sehingga konsepnya seperti ini, welcome. Nah, ini tampilan dari luar. Nah, ini nanti apakah di gorden nanti ini memakai pintunya swing, kemudian pakai aluminium kaca. Nah, seperti itu Pak De. Ya, ini sudah rolling door sudah, atapnya sudah. Oke, untuk mengidentifikasi di dalam itu yang akan close dulu atapnya Nah, kalau dari atas seperti ini dia. Nah, seperti ini. Di sini ruang tunggu katakanlah, kemudian di sini disekat dengan kaca aluminium. Nah, seperti itu. Di luar juga ada pencahayaan maksudnya ya. Nah, pencahayaan dari sini. Kemudian di dalam, di dalam. Nah, di sini ada meja administrasi, meja di sini atau konsultasi. Kemudian di sini ada bednya, Pak De. Di sini ada bed, Kemudian di sini ada wastafel. Kemudian di sini ada tempat almari obat untuk menempatkan obat di sini, Nah, di sini. Ini meja konsultasi, ya. Jadi ada pasien nanti duduk di sini. Setelah itu apakah langsung diagnosa, perawatan atau apa, silakan ya. Standarnya seperti ini. Nah, kemudian mengenai akses, tidak ada akses keluar di sini. Tidak ada akses pintu keluar di sini. Kenapa? Karena menurut Titiang memang kita tidak akan sengaja Titiang tidak isi pintu keluar. Kenapa? Agar tidak terlalu berbaur terkontaminasi, berbaur katakanlah. Jadi memang ini khusus. Kalau ada semeton yang datang berobat gitu misalnya, sama sekali tidak terkoneksi ke rumah. Nah, seperti itu. Misalnya ibu ya kalau mau buka praktek, beliau keluar ibunya, masuknya dari sini. Masuknya di sini murni, tidak ada akan lalu lalang di sini dalam bentuk apapun. Ya, steril sifatnya, steril, benar-benar tidak ada terlihat dari sini aktivitas di dalam. Karena satu ini privasi, yang kedua kita menghindari agar tidak banyak warawiri di sini, Nah, seperti itu, tertutup dia. Cukup satu akses, begitu Pak De, Nah, ini tampilannya sekali lagi. Kalau ini dirasa kacanya memang harus privasi lagi, bisa disiasati dengan gorden. Nah, seperti itu gorden, Nah, konsepnya ini pakai AC nanti untuk di dalam, Sehingga ventilasinya cuman ventilasi loster ini saja. Kalau memang isi AC, tinggal ditutup ini. Kalau tidak isi AC, ya dengan loster ini ventilasinya sudah cukup. Nah, seperti itu di ruang praktek. Sudah Titiang akan tutup kembali. Nah, ini tampilannya nanti dari luar. Nah, di sini tidak ada akses, tidak ada pintu, Pak De. Jadi memang murni, katakanlah bisnis sekaligus dia beriannya. Itu konsepnya, Jadi tidak ada kontaminasi dengan pekarangan rumah kita, murni dia. Nah, seperti itu. Seperti itu. Warawiri tidak ada ya, keluar masuk tidak ada. Nah, kemudian Titiang akan tampilkan angkul-angkul sekarang ya. Angkul-angkul. Nah, ini angkul-angkulnya Pak De. Atau sekalian grasot yang tampilkan dulu, grasotnya saja dulu. Nah, angkul-angkul ini yang tidak maksudkan ketika kita membuat 1 meter Pak De. Kalau misalnya Pak De ada moge ya, motor gede ya, ini bisa masuk ke sini. Artinya apa? Figur ini yang tampilkan ini bukan hanya sebagai pemanis Pak De. Ini memang betul-betul tujuannya untuk memastikan bahwa apa yang kita buat itu bisa difungsikan. Kalau memang ini fungsinya motor bisa masuk, ya ini
motor bisa masuk keluar masuk di sini, walaupun nanti next akan di sini. Nah, itu yang kita maksudkan. Moge aja bisa keluar masuk di sini, apalagi motor biasa seperti Nmax, seperti Scoopy, apalagi yang kecil-kecil gitu. Bisa, itu yang kita maksudkan. Jadi figuran ini, orang yang tampilkan ini, baik orang maupun properti, ini tidak hanya sebagai pemanis saja, tetapi ini adalah sebagai tolak ukur bahwa apakah bangunan yang kita buat ini sudah bisa difungsikan sesuai dengan kebutuhan itu. Dan juga perbandingannya ketika kita berdiri di sini, karena ukuran orang ini adalah ukuran sebenarnya. Kalau wanita Indonesia tingginya rata-rata 160 katakanlah ya, 150 bahkan ada ya. Nah, jadi kalau berdiri di sini beginilah tampilan nanti bangunan Pak D. Nah, seperti itu Pak D. Oke. Jadi istilahnya nyelekak dia ini. Nah, di tengah-tengah dia angkul-angkulnya di antara ruang praktek dan grasel. Nah, jadi seperti yang dia sampaikan tadi, ketika ada pasien misalnya Mas Tamong jadi beliau pasien itu tidak akan masuk ke sini, cukup dari sini aja, karena ini adalah kita sebut saja wilayah publik, wilayah untuk umum. Nah, seperti itu. Ketika kita masuk di sini adalah privasi. Nah, seperti itu Pak De yang kita maksudkan. Oke Pak De. Untuk menjelaskan garase sekarang Titiang harus mengclose atau menutup angkul-angkul ini, atau Tiang jelaskan dari belakang dulu untuk angkul-angkulnya. Nah, kalau dari barat seperti ini posisi angkul-angkulnya nanti Pak D ya. Seperti ini. Jadi akses ini masih tetap lebar dia ya, tetap lebar. Jadi walaupun seramai apapun di luar pasien misalnya, di sini tidak akan ada kena efek. Nah, itu ya maksudnya. Tetap privasi di sini Ini tampilnya nanti seperti ini Nah, kemudian Tiang mungkin akan menjelaskan garase. Oke Pak D untuk garase. Jadi garase sesuai dengan fungsinya garasi ya, atau carport ya. Jadi untuk menyimpan atau memarkir mobil di sini ya. Jadi garase ini sudah sesuai luasnya itu dengan kebutuhan mobil. Nah, di sini yang saya tampilkan di sini adalah mobil SUV Pajero Sport ya. Jadi ukuran mobil Pajero Sport ini adalah ukuran sebenarnya, di mana ketika bicara Pajero Sport yang paling gede katakanlah itu panjangnya itu 475 Pak deh, dikali 210, spion ini 210 nih. Kalau dari depan sampai belakang ini 475. Sehingga karena ini adalah 475, kita buatkan 5 meter ini untuk garasonya saja. Seperti itu Pak De. Nah, artinya ketika kita membuat garase selebar ini, seluas ini, apa yang bisa ditampung, apa yang bisa diakomodasi, yaitu jelas ini terlihat bisa satu mobil ya. Bahkan ini dan motor, berapa motornya? Oke, yang plus ini aja dulu. Berapa bisa nampung motor ini? Yang tampilkan di sini. Ini bisa 4 ya, enak sekali di 4 itu ideal. Kalau kita paksakan lagi dengan menggeser mobil ini agak mepet dikit, ini 6 bisa oke. Ini bisa 6 mobil, 6 motor. Oke, dia akan geser. Jadi masih ada space. Seperti itu. Nah, seperti ini bisa digeser Di sini masih bisa motor lagi. Itu yang kita maksudkan tadi ya. Cukup segitu aja ya. Jadi intinya penjelasan yang niki adalah garase dengan ukuran segini mampu menampung yang ideal ya 1 mobil dan 4 motor. Ya mungkin untuk motor dan mobil di sini saja nanti. Jarang sepertinya di sini jarang sekali. Seperti itu Pak De, ini cuma sebagai tolak ukur aja, alat ukur aja. Nah, kemudian sesuai dengan arahan Pak D, di belakang garase, dahu garase nempel sifatnya tapi dia satu atap. Di sini ada konsep seperti balai dajo dia. Walaupun ya ini memang benar balai dajo karena posisinya balai dajo nakelon. Logikanya seperti itu ya. Tapi menyerupai dia seperti Meten Bandung, ada stil Balinya tempat
menerima tamu keluarga katakanlah di sini nggih, bersantai katakanlah di sini, atau kita bisa membawa bawasan atau apa ya istilahnya parum resmi, parum keluarga bisa di sini. Nah, di sisi yang ini nggih. Nah, kemudian di dalam ada juga kamar di dalam. Ini lumayan gede ukuran kamarnya nggih. Kalau kamarnya saja berapa sih kamarnya niki yang ukur nggih. Kamarnya saja niki dia ampura apa deh niki agak apa ya tiang ukurnya niki karena tailnya berat nggih. Ini 330 kamar saja 330 ya. Kali lumayan panjang niki. Kali 5 meter 30. 5 kali 3 gede sekali nggih. Bisa dijadikan 2 kamar nanti. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk terasnya berapa? Kalau terasnya ini di 2 meter lumayan. Nggih Pak nggih. Nah, lumayan. Nah, kemudian kalau misalnya yang tampilkan figuran duduk di sini ideal sekali dia. Nah, seperti ini ideal nggih. Nah, kalau Pak D mungkin mesilo di sini enak sekali. Nah, seperti itu. Tapi dia agak keluar sedikit Pak D dari Garaso ini. Kenapa yang keluarkan? Jadi identitasnya biar jelas. Satu, identitas biar jelas. Yang kedua, kebutuhan ruang kamar. Jadi kalau terlalu pendek misalnya terasnya, jadi kan mubazir Pak D. Atau kamarnya terlalu kecil, percuma kita buat kamar tidak bisa dipakai. Nah, itu yang Tiang maksudkan, sehingga Tiang majukan ini. Jadi identitas itu jelas, ini adalah Garaso, ini adalah Balai Dajau. Nah, seperti itu yang Tiang maksudkan. Oke, nah sehingga dia maju seperti ini, murni dia kelihatannya sekarang. Nah, sekarang sudah Tiang jelaskan mengenai Garaso dan Balai Dajau katakanlah ya. Oke, karena di atas adalah Merajan dan juga gedong sucinya, ya di sini kita butuh tangga untuk mencapai ke atas. Satu-satunya tempat tangga yang paling ideal adalah di sini, nggih. Nah, ini tangganya menek kajo dulu, melekok kangin, kemudian menek kelod. Nah, kemudian pemanfaatan ruang untuk di tangga niki, di bawah tangga ya. Nah, ini kan tes niki. Tes di sini kita bisa nyimpan barang, Pak nih. Nah, di sini kita bisa nyimpan barang. Oke, kita masuk. Oh, lumayan lingah niki, ya. Nah, itu link cloud. Kalau dari kau bisa nggak menyimpan barang? Bisa. Nah, dari sini, ya. Nah, lingah lumayan, ya. Nah, jadi kan kasihan. Ini terbuang kalau tidak dimanfaatkan. Itu yang kita maksudkan. Di sini bisa menyimpan barang. Pak D kan suka berkebun misalnya ya. Masukkan saja di sini barangnya. Cangkul, arit, kapak, rabuk, pupuk, apa obat-obatan. Nah, seperti itu bonsai kan banyak ininya apa ya. Sarana dan prasarananya itu bisa disimpan di sini rapi dia. Oke? Tidak berantakan. Apa saja ya. Nah, kemudian untuk landscape sedikit ada landscape berapa ya 4 meter, lumayan 4 meter 28 ya kali 516 untuk membuat area hijau di sini lumayan bagus ya. Kita duduk di sini bisa kita nikmati kebun. Nah, kemudian kita duduk di sini kita bisa menikmati kebun dikit. Nah, seperti itu Pak deh. Oke, sekarang kita naik ya. Nah, seperti ini. Kita naik sekarang di tangga. Anggap saja kita ke Merajan ya. Oke, kita ke Merajan. Naik seperti ini nanti lapang ya. Kita akan tampilkan Merajan karena kita akan ke Merajan. Nah, seperti ini tampilnya Pak deh. Nah, begitu sampai di atas Pak deh. Nah, agak lapang. Kenapa sekarang lapang? Karena kita tiang tarik niki 2,5 lagi ya. Nah, seperti ini. Dan gedong suci sekalian ya, biar ini. Gedong sucinya mana gedong suci? Oke, niki ya. Ini tampilannya nanti Pak deh di area di atas lumayan lapang Pak deh. Oke. Nah, seperti ini. Oke, Tidang jelaskan gedong suci terlebih dahulu. Nah, ini gedong sucinya nggih.
Nah, artinya di sini di gedong ini nanti ada tempat pemujaan ya. Artinya tempat pelangkiran. Nanti akan disetting sedemikian rupa di mana kita ngelinggihan Sane Merago Dak Sino, di mana kita ngelinggihan rantasan Dak Sino, apapun itu, Prolingo, seperti itu, Paican Ido Betaro, seperti itu. Nanti ada tempatnya. Kemudian yang akan buatkan juga tempat sesajennya, bantannya, di mana posisinya. Ya, seperti pelangkiran, tentu secara etika di atas tempat linggo atau manifestasi beliau, kemudian di bawahnya, di depannya nih akan ada tempat ini nanti seperti pelangkiran bertingkat dia, di bawahnya untuk ngaturan sesajen atau bantan atau pocaro seperti itu. Kemudian di sini tempat penangkilannya nih Pak De. Nah, di sini tempat penangkilan nggih. Nah, jadi ini satu keluarga di sini. Privasi sifatnya ya, satu keluarga. Nanti ketika ini sudah selesai misalnya baru kita nanti panggil yang di sini yang antre itu istilahnya. Nah, seperti itu naik di sini. Jadi semuanya privasi nggih, privasi. Nah, itu mengenai gedong suci atau kamar suci. Gedong suci sebutnya. Oke, Pak De, sekarang kita lanjut ke Pelinggih utawi Merajang. Nah, sesuai dengan arahan Pak D, jadi kita patut membuat pelinggih di sini di Natah ya. Kalau di Tabanan Pak D, ini disebut Surya Natah, ada yang bilang Surya Taksu juga ya. Siworeko, Pelinggih Suwogino, seperti itu macam-macam ya. Apapun sebutannya, jadi ini bukan soal salah dan benar. Sesuaikan saja dengan desa kalau patro, sesuaikan dengan apa yang kepico, itu yang tidak masukkan. Karena kalau di daerah tiang ini Surya Natah ya. Kalau mungkin Pak D menganggap bahwa ini adalah Suwogino ya lurus, Surya Taksu ya lurus, apapun itu ya. Jadi silakan. Siapa yang melinggih di sini? Kalau misalnya ini kita sebut Indra Blako sesuai dengan penjelasan Pak D, ya di sini saya yang Indra Blako yang melinggih. Seperti itu, yang tidak akan masuk ke sana karena ini soal keyakinan Pak D. Nah, mengenai posisi yang paling ideal adalah di sini Pak D. Yang cuman mainnya di posisi, posisi idealnya di sini. Seperti itu. Menurut Tiang ya, jadi gampil menah nikah. Etikanya dapat. Jadi kalau di sini kan membelakangi secara etika nggak mungkin. Kalau di sini sudah kosong gitu maksudnya ya. Di sini bagus tempatnya, dan juga sudah umum seperti ini. Oke, sekarang kita ngeranjing ke Merajang. Seperti ini. Ngeranjing ke Merajang. Oke, di sini Tiang juga menampilkan figuran di sini. Nah, istri, Nah, jadi ketika berdiri di halaman Merajang, di Natar Merajang katakanlah seperti inilah nanti perbandingan bangunannya ini. Seperti ini. Merajangnya seperti ini perbandingan. Oke, coba Tiang klik nanti Tiang akan taruh di sini. Ketika kita naik di Kemulan, bisakah membantan? Sangat bisa, Pak De. Ya, sangat bisa. Jadi tidak ketinggian. Itu yang Tiang maksudkan. Itulah fungsinya figuran. Oke, Tiang akan jelaskan mengenai pelinggih sekarang. Sesuai dengan materi yang Tiang pelajari di sebuah artikel ya. Jadi ini disebut pengelurah. Paling sekelot Bajengkau yang melinggih di sini Ratu Ngurah Agung. Beliau adalah penjaga kesucian kerajaan iki. Beliau juga menyambungkan maksud kita kepada Tuhan. Seperti itu ya. Di sini Ratu Ngurah Agung Ngebiseko. Seperti ini Raris posisinya niki Majengkau. Kemudian inilah pelinggih Kemulan atau ada yang menyebut pelinggih Newoyang atau ada yang menyebut pelinggih Betara yang Guru. Apapun sebutannya itu silakan sesuaikan dengan desa Kalopatro. Tidak masalah mengenai sebutan ya. Seperti itu. Kemudian di sini yang melinggih siapa? Yang melinggih di sini. Jadi ada yang bilang bahwa di sini Brahma Wisnu Sewa,
yang di rong di atas, sementara di bawah niki adalah Plinggih Dewoyang kita yang sudah merago Dewoyang. Purusa, Perdana, kemudian Pramesti Guru di tengah, seperti itu ya. Ada yang bilang bahwa hanya di sini Dewoyang Plinggih, Purusa, Perdana dan juga Pramesti Guru, leluhur kita yang sudah bersih, yang sudah melalui proses pengabenan, proses dari Atmo, Preto maupun Dewoyang, seperti itu. Jadi sesuaikan mantan. Karena kalau kita bicara masuk karena agama, karena keyakinan, jadi kita tidak berbicara soal benar dan salah. Itu tidak usah dipermasalahkan walaupun berbeda, karena masing-masing orang nih sumbernya berbeda, keyakinannya berbeda, ya itu sah-sah saja. Nah, yang parah itu adalah mempermasalahkan orang yang mempersalahkan keyakinan orang lain. Jadi itu yang bermasalah maksudnya. Jadi kita tidak perlu mempersalahkan itu karena itu sifatnya keyakinan. Tidak ada soal salah dan benar ya. Nah, di sini Padmo, Pak De. Padmo sesuai dengan materi atau artikel yang kita baca adalah Tritunggal Sadasiwa, Pramosiwo dan Siwo niki. Manifestasinya Ida Sang Hyang Widiwaso, Sang Hyang Tunggal di sini meninggi. Nah, kemudian Raris di sini ada Taksu. Taksu ini yang meninggi adalah Dewi Saraswati. Jadi di sini kita nunas tuntunan agar kita mataksu sesuai dengan bidang kerja kita masing-masing, agar kita fokus pada dasarnya. Karena Saraswati ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Begitu, lambang ilmu pengetahuan dalam arti agar kita bisa cerdas, berpikir yang baik, berkata yang baik. Di sini kita nunas tuntunan. Nah, ketika kita ahli dalam sebuah profesi, apapun profesi kita itu, kita ahli, disinilah taksu kita. Maka disebut di sini adalah Plinggih taksu. Seperti ini nah, kemudian ini adalah piasan. Piasan di sini, ini ada beberapa yang mengatakan bahwa ini adalah alat bantu, Pak De. Alat bantu apa? Alat bantu artinya bantan-bantan atau perkara-perkara yang tidak terakomodasi, yang bisa ditampung di masing-masing Plinggih niki, ini bisa diaturkan lewat sini. Nah, salah satunya seperti itu. Karena ada beberapa yang mengatakan bahwa di sini yang Plinggih adalah Siworeko. Ketika kita nunas pemuput marang majang ring ida na lingsir. Nah, disinilah beliau mempekelingan. Dari sini beliau akan ngantap kita istilahnya. Ngantap Siworeko raga karena Sang Hyang Sulinggih Ida Sulinggih ini meraga Siwo Sekalo, sehingga disebut Siworeko. Seperti itu Pak De, ya. Nah, mengenai posisi sekarang, posisi masing-masing Plinggih ini baik Piasan, Taksu, Padmo, Kemulan, Penglura, ini sudah profesional sekali sesuai dengan media yang ada, sesuai dengan perhitungan Asta Bumi. Seperti ini jadi apa itu Asta Bumi? Asta Bumi adalah sebuah konsep bangunan Bali yang mengatur tentang tata letak bangunan. Itu Asta Bumi. Banyak orang menyebutkan sudah sesuai Asta Kosalo Kosali, tapi tahu nggak beliau apa itu Asta Kosalo Kosali? Ya, belum tentu juga orang itu tahu, tapi beliau mengatakan Asta Kosalo Kosali, definisinya belum tahu ya. Definisi Asta Kosalo Kosali adalah sebuah konsep bangunan Bali yang mengatur tentang keidealan bangunan. Satu unit bangunan itu ya, yang mengatur tentang keidealan satu unit bangunan. Contoh begini, kalau kita misalnya membuat kemulan, ini kan satu unit kemulan ya, satu unit kemulan. Bagaimana kemulan itu biar kelihatan mataksu, biar kelihatan profesional, biar kelihatan ideal. Maka di sini dibutuhkan adalah Asta Kosalo Kosali sikutnya ya. Seberapa tinggi sako harus kita buat, berapa lebar sako harus kita buat, itu ditentukan di Asta Kosalo Kosali ya. Misalnya kalau kita membuat sako ini lebarnya 10 cm misalnya, jadi tingginya itu wajib 19 rai dikalikan 19 kali 21 kali 23, itu pengemasan tiang ya. Terus kemudian besar sako ini berapa?
terus kemudian keluar dalam hidulang ini berapa. Itu semua ada hitungnya di Asal Kosalo Kesali. Sumber dari mana sumber hitungnya? Nah, ada dari anggo kita. Banyak dari anggo kita ukurannya itu aguli, agemol, alengkat, acaping, nah gitu misalnya ya. Kemudian ahasto, amusti, ada poalit, ada poagung, acengkang, tampak sampel, banyak itu hitungannya. Nah itulah sumber-sumbernya. Seperti itu Pak Made, sekedar intermezzo tampilan dari tampak atas seperti ini tampak atas nah ini tampak atasnya, jadi terlihat sekali dia tata ruangnya profesional nih untuk merajang cingak ini dari atas. Oke. Jadi tidak ada bangun itu saling tumpang tindih saling nabrak, tidak ada, profesional. Nah mungkin pertanyaan Pade, berapakah area merajang saya? Nah mungkin barangkali seperti itu. Kalau area merajangnya Pade untuk pelinggih yang seperti ini, katakanlah ya, jadi ini sudah 6 meter Pade, 6 meter 01 jago. 6 meter 01 dikali sekarang 6 meter 01 dikali 486. Nah itu jawabannya merajaannya 6 meter kali 485, anggaplah seperti itu. Nah luasnya ini ledaknya tidak usah dihitung karena banyak nih. Nah inilah tampilnya nanti pisnya sekarang. Tampak dari selatan seperti apa? Seperti ini nanti. Oke, nah seperti ini tampak dari selatannya. Ya seperti ini tampaknya Jadi betul-betul rumah kita itu, rumahnya Pak D itu Bali banget. Ya Bali banget. Kenapa? Ini yang mendukung sesuai dengan arahan Pak D tadi ya. Nah, bisa cepat yang ambil kesimpulan, keputusan dan langsung yang disainkan seperti itu. Oke, dari barat gimana? Ketika Pak D nanti duduk di sini katakanlah. Jadi, oke, yang tampilkan ininya ruang prakteknya Nah, ketika Pak D duduk di sini, semua terpantau. Jadi semua terpantau. Bapak D tahu siapa yang di sini. Pak D tahu siapa yang datang. Gitu loh maksudnya. Inilah konsep bangunan Bali-nya Tidak ada bangun itu saling membelakangi. Nah, seperti itu. Ketika Pak D duduk di sini, misalnya Pak D tahu apa yang terjadi di sini, tahu ya. Apalagi kita di atas, semua terpantau sifatnya. Nah, sekarang kalau kita ambil jarak jauh Pak D, nah ini akses keluar masuknya Pak D. Ini sekaligus jadi aling-aling dia Pak D, tidak los pandangannya dari sini sekaligus. Kalau misalnya kita buat aling-aling dari sini, betapa ribetnya Pak D. Nggak usah lagi buat aling-aling. Aling-aling itu fungsinya penghalang Pak D, menghalangi pandangan ya. Jadi ketika kita duduk di sini, dari jalan katakanlah dari sini, jadi tidak akan tembus langsung karena apa? Sudah terhalang di sini dia. Bangun ini yang menghalang. Jadi Pak D tidak usah lagi membuat aling-aling khusus ya, karena fungsi aling-aling itu adalah sebagai penghalang pandangan, itu aja ya. Kalau kita bicara masalah kalau katakanlah, jadi di sini kita ngaturan sesajen. Kalau di sini tempat ngaturan sesajen untuk kalau di sini di sini maho kalau, di sini adi kalau, di sini doro kalau ya. Kemudian di sini doro kalonya ya, di aling-aling ya. Kalau ada aling-aling di doro kalau dia. Nah, seperti itu Pak D. Nah, artinya apa? Ini adalah masih wilayah propan. Jadi ketika kita ngatur sesajen di sini sudah yang lengkap dengan tempatnya ya. Ngatur sesajen ini peruntuknya adalah kalau. Peruntuknya agar apa? Agar kalau itu tidak masuk ke rumah kita, karena kalau itu tidak bisa dihalau. Kalau itu hanya bisa dijinak. Begitu filosofisnya ya. Jangan coba-coba mengalu kalau, apalagi mengusir atau mengalu ya tidak. Kita memberikan nyonio, istilahnya nyonio kalau ya, nyonio buto kalau. Artinya apa? Artinya kita jinakkan dia dengan ngasih sesajen. Nah, seperti itu Pak D ya. Agar apa? Agar tidak
mengecoh kita, karena sifat kalau itu adalah mengintimidasi, mengecoh ya, memperkeruh suasana. Nah, seperti itu bahasa apa ya, bahasa modern, bahasa Indonesianya, memperkeruh suasana. Kita datang dari mana? Tentu kita ada perasaan apa ya istilahnya, agak emosi dari jalan bla 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 bla, seperti itu. Nanti pada saat hati kita panas, dipanas-panasan lagi sama kalau, jadi terjadilah pertengkaran. Nah, itu yang kita maksudkan ya. Jadi sifatnya mengintimidasi. Nah, agar hal itu tidak terjadi apa? Ya di sini kita naturang sesajen, memberikan sajian. Kalau ini sesajen buat kalau ya sang kita kalau rajo misalnya ya. Sang kita kalau rajo ini sesajen tipat atau segahan atau apa ya. Mohon jangan ganggu kami sekeluarga. Silahkan disantap. Seperti itu ya. Begitu Pak De ya. Jadi oke Pak De, ini tampilan apa yang kurang yang tampilkan nggih? Kiranya sudah. Tampak timur seperti ini Pak De. Nah, pintunya ini Pak De. Ini pintu harmonika namanya Pak De. Ini bisa ditarik ke sini nggih, paham nggih? Ini ditarik ke sini, ini ditarik di sini. Ini pintu harmonika pakainya. Sementara ini pakai rolling door ya. Rolling door artinya kalau kita mau menutup kita tarik turun. Kalau kita mau buka ngerol dia. Ngerol dia, naik ke gulung dia. Cara kerjanya seperti itu. Kalau kita naik kan lagi naik dia pada seperti ini. Habis dia ya. Habis kita naik, cukup naikkan seperti itu. Nah, begini jadinya pada ya. Jadi seperti yang sampaikan di awal, jadi karena kita melayani publik katakanlah seperti ini, jadi semakin banyak orang tahu, semakin mudah ditemukan tempat kita itu semakin bagus. Karena di sini konsepnya kita melayani ya, jangan sampai semeton yang barangkali ingin tamu, nasubah dan lain sebagainya cepat beliau tahu ya. Seperti itu. Sifatnya apa ya, mudah dikenali, mudah dilihat, seperti itu okay? Begitu. Ini tampak selatan Pak De, inilah tampak barat okay? Oke, sekarang Titya akan bandingkan sekarang dengan konsep yang di awal Pak De. Ini kan konsep terakhir yang waktu kita komunikasi yang habis makan dari kantor ya. Ini sekarang yang di awal ya, yang buatkan Pak De sebagai materi ya, sebagai pertimbangan Ibu. Mungkin di awal, di depan ya sama, tidak berubah Pak De. Tidak berubah seperti ini ya, tidak perlu yang jelaskan. Oke. Baik di dalam ya, di tempat praktek tidak ada perubahan, cuman ada perubahan di sini Pak De. Nah, di sini tempat apa ya? Tempat ruang tunggu katakanlah ketika ada penampilannya Pak De. Nah, seperti ini. Seperti ini, kemudian tetap naik nggih. Nah, di bawah juga tidak ada perubahan. Setelah di atas cuman sempit dia Pak De. Nah, sempit. Seperti ini tinggal tambah kanopi aja pendek ya. Nah, seperti itu. Jadi di sanggah tidak ada perubahan. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, di sini ada bali-balinya. Di sini karena kita membuat balai seperti motif balai dajo ya. Jadi akses ini maksudnya landscape ini terkurang ya, dia sempit jadinya. Oke, kita bandingkan sekarang atau yang dekatkan saja nggih. Oke, akan yang dekatkan agar lebih mudah melihat perbedaannya. Nah, seperti ini nggih. Oke, sudah. Ini lebih mudah Pak De sekarang melihat perbedaannya nggih. Nah, di sini kan sempit landscape-nya, di sini lebar. Di sini kenapa dia sempit? Karena dimakan oleh ini. Tempat dia dimakan oleh ini, oke. Bali-balinya ini. Kemudian yang di sini seperti ini. Ya. Yang lebih cenderung memakai konsep ini. Lebih cenderung pakai konsep lebih lapang jadinya ya. Cukup segini aja landscape-nya cukup ada ya. Di
Di sini tinggal ditambahkan vertical garden nanti, kayak di rumah tiang ini kan ada ketela ramat di sini. Umbinya dapat pala bungkah ya. Ada pula pala bungkah, ada pala gantung seperti itu ya. Pala bungkah justru kita dapatnya karena ketela ramat kita tanam Pak De. Nah, seperti itu Pak De. Jadi lebih cenderung tiang seperti ini. Karena apa? Karena satu, identitasnya lebih jelas, fungsionalnya lebih lebih bisa mewakili semuanya ya, bisa masuk di sini untuk keluarga juga baik keluarga maupun penangkilan itu bisa dipakai, multifungsi dia ya. Kalau ini kan cuma penangkilan saja yang menunggu di sini ya. Nah, itu yang kita maksudkan. Nah, seperti itu Pak De. Perbedaannya yang mana Pak De nanti akan setujui ya silakan, itu berdasarkan komunikasinya Pak De sareng Ibu nantinya tentunya Baik Pak De, semoga saja apa yang Titiang jelaskan Pak De bisa memahami maksud Titiang. Yang paling penting Pak De bisa lagi mengoreksi niki apanya yang harus dikoreksi ya, dikonfirmasi saja Tiang, nanti Tiang akan coba untuk menyempurnakan sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan Pak De sekeluarga. Aksa mayang atas keterbatasan Tiang Pak De, Sinap Tiang dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.